Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program kami Renewing Your Mind RYM, di mana melalui program ini saudara akan diberkati dengan penyingkapan kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan memperbaharui pikiran saudara, sehingga semakin hari hidup saudara akan semakin serupa dengan Yesus dan tentunya berkenan kepada Bapa. Saya percaya saat ini kalau saudara boleh ada bersama kami, itu semua hanya oleh berkat pertolongan serta kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, yang kami muliakan di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan belajar akan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menolong kami, Engkau memberkati. Kau urapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, ataupun setiap mereka yang mengikuti acara ini saat ini. Berikan kami hikmat ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan isi hati-Mu, bahkan boleh kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, berbicara tentang bibit unggul tidak bisa terlepas dari yang namanya tanaman. Betul kan? Suatu tanaman bisa dikatakan bibit unggul apabila tanaman itu tahan terhadap hama dan penyakit, berbuah cepat dan buahnya banyak. Kalau itu padi, maka cepat panen dan panennya berhasil dengan baik. Tapi tahukah saudara bahwa sebutan bibit unggul sejatinya bisa dikenakan pada orang-orang percaya? Itu berarti saudara dan saya itu bisa disebut bibit-bibit unggul. Bibit-bibit unggulnya Tuhan, saudara. Mungkin saudara berkata, bagaimana itu mungkin, Pak? Di sini saya dapatkan sedikitnya dua alasan. Yang pertama, karena orang percaya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Hal itu dinyatakan di dalam Efesus 1 ayatnya yang keempat, yang demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Perhatikan, dikatakan Allah telah memilih kita. Itu bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, orang-orang pentingnya Tuhan. Itulah kenapa Tuhan memilih mereka. Saudara, ada satu hal terkait dengan umat pilihan yang harus disadari dan diketahui oleh orang percaya, yaitu bahwa yang namanya umat pilihan itu bukan berarti atau mengacu kepada
orang atau sekelompok orang yang sudah ditentukan pasti selamat. Juga orang tidak bisa memilih untuk menjadi umat pilihan atau menolak menjadi umat pilihan, karena itu merupakan hak prerogatif daripada Tuhan. Lalu pertanyaannya, kalau begitu umat pilihan itu apa, Pak? Nah, umat pilihan itu adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan kesempatan untuk mendengar Injil. Ini tentu sesuatu yang luar biasa, tapi sayangnya tidak banyak orang Kristen yang menyadari dan menghayati akan hal ini, saudara. Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sedangkan dalam Roma 10 ayat 17 dituliskan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Itu berarti ketika orang mendengar Injil, maka akan timbul iman. Orang yang beriman, ia akan memiliki kekuatan. Bukan sembarang kekuatan, saudara, tetapi kekuatan Allah, the power of God. Di mana tadi dikatakan kekuatan Allah ini berpotensi menyelamatkan. Tentu menyelamatkan dari kebinasaan, saudara. Juga harus diingat, tidak semua orang berkesempatan untuk bisa mendengarkan Injil. Sebut saja mereka yang terlahir dengan keterbelakangan mental, tunarungu, atau mereka yang masih menganut kepercayaan atau keyakinan nenek moyang. Biasanya kelompok masyarakat ini tinggal jauh, terpencil, bisa di pedalaman hutan, di antara suku-suku tertentu. Dan kalau mereka terlahir di sana, tumbuh dewasa di sana, dan sampai meninggal tidak pernah meninggalkan tempat itu, sedangkan Injil belum bisa menjangkau tempat itu, Injil belum bisa diberitakan sampai ke sana, tentu orang-orang seperti ini tidak berkesempatan untuk bisa mendengarkan Injil, saudara. Itulah kenapa tadi saya katakan kalau kita diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan Injil, karena kita memiliki kondisi mental yang normal. Panca indera kita semuanya baik, saudara. Nah, itu harusnya sesuatu yang berharga, sesuatu yang harus disyukuri. Tetapi ada orang yang menyia-nyiakan, saudara, menganggap enteng Injil. Bahkan ada sebagian yang menolak untuk mendengarkan Injil meskipun ada kesempatan. Nah, orang semacam ini itu bisa saya gambarkan seperti orang yang punya duit, bisa sekolah tetapi tidak sekolah. Sedangkan di luar banyak orang yang sebetulnya ingin mendapatkan pendidikan tetapi tidak mempunyai biaya, saudara. Kan itu sesuatu yang ironi sekali, saudara. Jadi itulah alasan yang pertama kenapa orang percaya bisa disebut sebagai bibit unggul, karena orang percaya adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah. Alasan yang kedua, karena orang percaya adalah orang yang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Wow, ini juga dahsyat, saudara.
Yohanes 1 ayat 12 berkata demikian. Mereka yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya atas namanya. Sangat jelas. Jadi kita sebagai orang percaya itu diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Dalam teks aslinya, kata kuasa itu ditulis dengan kata exousia, saudara, yang artinya hak. Itu berarti saudara dan saya memiliki hak untuk bisa diterima Allah sebagai anak. Sungguh itu merupakan satu sukacita yang besar. Itu pun bisa saya katakan sebagai anugerah, saudara. Nggak usah begitu. Coba bayangkan kalau ada orang yang akan diangkat menjadi anaknya Bapak Jokowi. Kira-kira suka enggak, saudara? Saya percaya, saudara, pasti orang suka. Bahkan banyak yang menginginkan itu baru jadi anak angkat. Kenapa suka? Ya banyak alasan. Karena yang pasti bisa keluar masuk istana negara, saudara. Bisa bertemu, berkomunikasi dengan orang nomor 1 di Indonesia tanpa batasan-batasan atau protokol-protokol tertentu. Tidak harus didampingi oleh pas pampres, saudara. Nah, apalagi orang percaya. Kalau diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, berarti kita diberi tempat di kerajaannya kelak, di surganya yang mulia. Kita dijadikan anggota keluarga kerajaan, namanya juga anak, saudara. Wah, itu tidak hanya membanggakan, tetapi sungguh-sungguh membuat kita rindu untuk cepat sampai ke sana. Harusnya begitu, saudara. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Tadi dikatakan di Yohanes 1 ayat 12, mereka yang percaya dalam namanya. Artinya, kalau orang percaya kepada Yesus, jadi ketika seseorang percaya dan menerima Yesus, maka akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 dikatakan demikian, sebab di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi jelas sekali dikatakan bahwa ketika orang percaya kepada Yesus, maka akan diberi satu meterai. Tahu nggak, saudara, meterai itu apa? Meterai itu tanda. Tetapi tanda itu bukan berupa gambar wajah Yesus yang biasa ditatokan di lengan atau di tengkuk, saudara. Juga bukan tulisan atau lambang 666 yang distempel di dahi. Bukan itu. Juga bukan berupa chip yang dipasang di pergelangan tangan. Oh, bukan. Tetapi meterai atau tanda itu berupa roh. Bahkan rohnya Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Tidak hanya itu, saudara, roh itu ditempatkan di dalam tubuh orang percaya. Nah, ini
dahsyat, saudara. Ini luar biasa. Inilah yang dinamakan benih ilahi. Keadaan inilah, saudara, yang bisa membuat orang percaya disebut sebagai bibit-bibit unggul. Jadi, melalui firman atau Injil yang sudah didengar, serta Roh Kudus yang diam di dalam dirinya, maka Allah bisa menggarap mereka untuk memiliki kehidupan yang unggul. Tetapi harus juga dimengerti, tentu hanya orang-orang yang menghayati benar akan penebusan karya Yesus, yang mengasihi Yesus, yang memiliki sikap hati dan respon yang benar terhadap penggarapan Allah itu, yang bisa diubah menjadi anak-anak Allah. Atau di Alkitab Paulus mengistilahkan dengan manusia Allah, man of God. Loh, kok ada ya Pak ya? Manusia Allah. Oh, ada. 1 Timotius 6 dikatakan di sana begini, hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Manusia Allah itu tetap manusia, saudara. Fisiknya manusia, tetapi karakternya, moralnya adalah moral ilahi, karakter Allah. Begitu maksudnya. Jadi tidak salah bukan kalau saya mengatakan bahwa orang-orang percaya itu bisa disebut dengan bibit-bibit unggul. Tentunya ada satu konsekuensi, ada satu implikasi, yaitu bahwa orang-orang percaya itu harus menjadi manusia-manusia unggul. Kalau tadi kita bicara tanaman, saudara, tanaman yang disebut bibit unggul itu tanaman yang tahan akan hama dan penyakit. Itu kan yang pertama begitu, saudara. Nah, kalau orang Kristen sebagai manusia unggul seperti apa? Sama. Orang Kristen yang unggul akan tahan, resisten terhadap penyakit dan pengaruh dunia yang semakin hari semakin jahat. Yang namanya penyakit masyarakat itu tidak akan ditemui di dalam dirinya. Kalau bahasa Jawa ada istilah molimo. Apa itu, saudara? Main, madap, medok, maling, yang satunya mabok. Mungkin itu ya, saya tidak tahu tepatnya, tapi saudara mungkin lebih tahu. Molimo itu tidak mungkin didapati pada orang-orang Kristen yang unggul. Hidupnya tidak mungkin terpengaruh oleh keadaan dunia. Meskipun dunia ini semakin hiruk pikuk, semakin tampak indah, tetapi tetap tidak terpengaruh. Hidupnya akan memancarkan karakter ilahi. Hidupnya akan serupa dengan Yesus. Nggak mungkin akan serupa dengan dunia, saudara. Itu maksudnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu sudah jauh
jauh, saudara. Artinya, nggak mungkin menjadi fokus hidup orang-orang Kristen yang unggul. Tapi ada tuh Pak, orang Kristen yang masih fokusnya pada keinginan daging. Oh ada lah, kalau seperti itu namanya belum menjadi unggul itu, saudara. Lalu juga dikatakan, kalau tadi dalam tanaman dikatakan memiliki bibit unggul, kalau tanaman itu cepat berbuah dan buahnya banyak. Tadi saya katakan, kalaupun itu padi, cepat panen dan panennya berhasil, berlimpah. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang unggul? Orang-orang Kristen yang unggul akan menunjukkan kedewasaan, pertumbuhan ke arah kedewasaan rohani. Kerohaniannya tidak stuck, tidak kanak-kanak terus, itu maksudnya. Taunya dari mana, Pak? Taunya dari fokus imannya, dari kekristenannya. Orang-orang Kristen yang unggul, maka imannya tidak didasarkan pada berkat-berkat lahiriah. Hidup yang diberkati secara jasmani, kesembuhan, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Bukan itu fokusnya mereka. Tetapi kalau saya berkata demikian, bukan berarti orang-orang Kristen yang dikatakan sebagai unggul tadi tidak membutuhkan berkat-berkat jasmani, saudara, atau hal-hal yang lahiriah. Bukan, maksudnya bukan begitu. Ya tetap, selama masih hidup, tentu yang namanya kebutuhan jasmani itu tetap harus ada, saudara. Nah, cuman bedanya orang-orang Kristen yang unggul, mereka tahu bahwa hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani itu bisa diselesaikan dengan tanggung jawabnya sendiri. Artinya tidak perlu melibatkan Tuhan. Itu hal yang sepele. Tuhan pun sudah menetapkan tatanan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani atau hal-hal lahiriah. Jangan saudara pikir, maksud saya orang yang seperti ini nggak akan pernah berpikir kalau dia berhasil dalam pekerjaannya itu karena Tuhan. Tetapi ya memang saudara, Tuhan turut campur, itu ya betul. Tetapi maksud saya, konsep berpikirnya bahwa jangan sampai kita memanfaatkan Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Jangan saudara pikir dengan ikut Yesus, saudara bisa memiliki usaha yang berhasil. Saudara bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Nggak gitu. Nah, orang-orang yang di luar sana yang bukan Kristen, itu mereka bisa selesaikan dengan tanggung jawab mereka. Bahkan tanpa mengenal Kristus pun mereka bisa berhasil dalam pekerjaannya. Mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak juga. Bahkan tidak sedikit yang penghasilannya lebih banyak dari saudara, yang kesuksesannya jauh lebih besar daripada saudara. Begitu maksudnya, saudara. Jelas ya, saudara? Nah, dan lagi, kalau dibandingkan dengan orang-orang yang belum mengenal Injil, maksud saya,
bukan orang Kristen, maka orang Kristen itu hidupnya lebih berkualitas, lebih berbobot, saudara. Pengertiannya begini, orang Kristen tidak akan puas kalau sudah dianggap baik oleh lingkungannya, kalau tidak melakukan pelanggaran moral umum seperti mencuri, membunuh, berzina. Meskipun mereka tidak melakukan itu, tetapi mereka tidak puas diri, belum merasa cukup. Kenapa? Karena fokus hidupnya, arah hidupnya itu adalah kekudusan dan kesempurnaan. Itu yang mereka kejar. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, di mana dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga juga sempurna. Itulah yang mereka kejar, saudara. Mereka sadar nggak boleh jadi biasa-biasa saja, nggak boleh hidup dalam kewajaran anak dunia. Kalau cuma sekedar jadi baik, nggak perlu Kristen, saudara. Agama-agama lain juga mengajarkan kebaikan, dan sudah terbukti bahwa orang-orang di luar sana banyak yang baik-baik, bahkan tidak sedikit yang lebih santun daripada orang Kristen. Makanya kalau saudara mau menjadi bibit-bibit unggul, saudara harus berjuang untuk hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Dan itu harus tampak, harus terlihat, harus diperagakan di dalam kehidupan nyatanya sehari-hari. Harus bisa dilihat dan didengar orang luar. Harus bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu, saudara. Jadi kalau saudara sebagai istri juga harus istri yang unggul, yang bisa membawa keluarga saudara menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Sebagai suami, harus suami yang unggul, yang memancarkan karakter ilahi sehingga bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi keluarga. Anak-anak atau mahasiswa harus juga unggul, menunjukkan kerajinan di dalam belajarnya, taat kepada guru dan dosennya, menghormati secara patut kepada orang tuanya. Begitu, saudara. Seorang pimpinan harus pimpinan unggul, bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jadi karyawan unggul, memiliki loyalitas, sanggup untuk bekerja keras, dan tidak menjadi troublemaker, saudara. Nah, sayangnya kadang kita temukan orang-orang Kristen justru jadi batu sandungan, saudara. Bukannya mendatangkan suasana yang teduh, tetapi justru menjadikan suasana menjadi tidak enak, saudara. Harusnya dengan kehadiran orang Kristen, masalah yang kecil jadi tidak ada, masalah yang besar jadi kecil. Jangan sebaliknya, masalah kecil jadi besar, masalah besar sampai kemana-mana. Lah itu kan tidak benar, saudara. Kalau saudara sebagai profesional juga harus sebagai profesional yang unggul. Apakah itu saudara dokter, perawat, insinyur, pengacara, polisi, apalagi saudara, profesional, ahli multimedia,
Nah, tunjukkan profesionalisme Anda. Begitu. Saudara harus bisa bersaing di marketplace. Saudara harus bisa menunjukkan bahwa saudara beda, dalam arti lebih unggul daripada orang-orang di luar sana. Tetapi kalaupun saudara cuma sebagai orang biasa, orang kebanyakan, ya mungkin sebagai tukang kebun, pesuruh, office boy, itu pun saudara harus menjadi orang-orang unggulan Tuhan, harus mampu menampilkan karakter ilahi. Dan yang perlu diingat saudara, keunggulan yang dimaksud di sini, maksud saya sebagai manusia unggul, parameter atau ukuran unggul itu bukan dari popularitas. Kalau dari popularitas lah, orang yang pendiam nggak bisa jadi manusia unggul. Bukan juga dari kekayaan. Kalau dari kekayaan, orang yang miskin nggak bisa jadi manusia unggul, saudara. Juga bukan dari hal-hal lahiriah lainnya, seperti gelar, sederetan gelar yang dimiliki, pangkat yang tinggi, kedudukan, relasi pejabat, dan masih banyak lagi. Bukan didasarkan atas itu semua, melainkan manusia unggul itu parameternya adalah moral atau karakternya. Bagaimana dia bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah di dalam seluruh tindakan dan perbuatannya. Gampangnya begini saudara, orang-orang Kristen yang unggul itu di dalam hidup bermasyarakat harus bisa memanusiakan manusia. Dengan bawahan atau orang yang levelnya di bawahnya tetap menghargai, tetap bisa bergaul dan tidak semena-mena. Dengan orang yang di atasnya, dengan pimpinan yang menghormati, menghargai. Dengan gembala juga menghargai dan menghormati. Ketika diperlakukan tidak adil, diam. Karena tahu Tuhanlah yang berhak untuk menghakimi. Kalau dijahati, tidak membalas dengan kejahatan. Begitu saudara. Dan tidak pernah melukai siapapun. Dikhianati, misalnya saudara, bisa mengampuni, bahkan melupakan. Saudara mungkin berkata, tapi Pak, saya sudah mengampuni, tapi nggak bisa melupakan itu Pak, tetap ingat terus itu. Ketika saya ditipu, ketika saya dipotong. Iya saudara, itu memang tidak bisa dilupakan. Percaya saya. Karena yang namanya melupakan itu bukan tidak ingat lagi yang dimaksud di sini, tetapi yang dimaksud melupakan adalah tidak mempersoalkan lagi. Jadi kalau kita sudah mengampuni, kita tidak boleh mempersoalkan itu lagi. Itu tidak mudah, saudara. Tetapi kalau kita berjuang, kita bisa melaluinya. Saya dulu seperti itu, sulit melupakan. Meskipun dalam kurun waktu yang lama, saudara, ketemu orangnya lagi, rasanya benci, rasanya nggak suka, saudara. Tetapi sekarang sudah nggak lagi, karena diperjuangkan, saudara. Kita ketemu juga biasa, nggak ada yang perlu dipersoalkan lagi. Nah, hal ini sering terjadi dan dialami di dalam rumah tangga. Biasanya hubungan antara suami istri
atau hubungan orang tua anak, atau mertua dan menantu. Wah, sepertinya kalau ada persoalan, masalah sudah diselesaikan, tetapi masih memendam kebencian, saudara. Sudah didamaikan dan masing-masing sudah mengakui salah dan berkata mengampuni. Tetapi ketika muncul masalah yang baru, maka persoalan yang lama diungkit-ungkit lagi, dipersoalkan lagi. Itu yang namanya tidak bisa melupakan. Nah, itu tidak benar, saudara. Nah, oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, mari saudara, kita belajar. Sulit itu, Pak. Iya, saya tahu sulit. Tetapi bisa saudara. Ingat, saudara sudah diberi benih ilahi, yaitu Roh Kudus di dalam diri saudara, dan itulah yang akan menuntun dan memampukan saudara, asalkan saudara berjuang untuk itu. Jadi, ayo kita sama-sama, saudara, tumbuh dewasa di dalam kekristenan kita. Kita jadi bibit unggulnya Tuhan, supaya dimanapun kita berada, kita boleh menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Kita boleh berdampak dimanapun kita berada. Hidup kita boleh bermakna bagi banyak orang. Supaya apa? Bukan untuk kepentingan kita, saudara. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati. Saya ajak kita pujikan satu pujian, saudara, untuk meneguhkan firman yang baru kita dengar ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus dengan hati yang penuh syukur
serta sukacita. Oleh sebab Engkau sudah menolong kami dalam pemberitaan firman-Mu, kami boleh Kau ingatkan akan kebenaran-Mu yang murni. Kami sadar Bapa bahwa sesungguhnya kami Kau pilih untuk menjadi manusia-manusia unggul. Oleh sebab itu, kami mulai saat ini tidak akan tinggal diam. Kami akan berjuang karena kami tahu untuk menjadi manusia unggul itu bukanlah sesuatu yang mudah dan bisa kami raih seketika. Dan kami percaya oleh Roh Kudus, Roh-Mu sendiri yang Kau meteraikan di dalam diri kami, kami akan mampu untuk menjadi manusia-manusia unggul. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menyukakan hati-Mu, hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, menyerahkan setiap mereka yang mengikuti acara ini, kiranya Engkau juga memberkati dan menolong mereka. Kau berikan hikmat, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita. Berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu turun dan tinggal tetap atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara atas kebersamaan kita. Salam RYM dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.